yang terjadi pada ibadah di masa abad pertengahan dan apa terobosan para reformator? Lalu, bagaimana dengan ibadah masa kini? Worship Talk dalam rangka reformasi gereja akan mengajak kita untuk belajar dari sejarah, agar kita tidak terjebak dalam masalah yang sama. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah saudara, di masa abad pertengahan, tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam ibadah loh. Mereka yang bisa terlibat dalam ibadah, seperti bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, hanyalah para imam. Semua nyanyian dan teks Alkitab pun disajikan dalam bahasa Latin, yang hanya bisa dimengerti oleh para imam dan orang-orang terpelajar. Sedangkan jemaat hanya bisa pasif, duduk manis sebagai penonton saja. Dan keadaan ini telah menyebabkan kemandekan rohani pada masa itu. Lalu, pada abad 16, tepatnya tahun 1517, Martin Luther melakukan terobosan yang kita kenal sebagai reformasi gereja. Salah satu terobosannya adalah mengembalikan peran jemaat dalam memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah. Luther juga menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang dimengerti masyarakat, mengarang dan menerjemahkan lagu-lagu dalam bahasa yang dimengerti jemaat. Dan dia juga memulai congregation singing, yang memungkinkan semua orang bernyanyi memuji Tuhan dalam ibadah. Sejak saat itu, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Jika di masa lalu jemaat dibuat pasif dan hanya menonton dalam ibadah, bagaimana dengan hari ini? Sudahkah saudara menghargai dan memanfaatkan kesempatan untuk terlibat dalam ibadah ini dengan benar? Ayo, mari kita datang sebagai penyembah, bukan penonton. Kiranya melalui ibadah dan perjumpaan dengan Tuhan, jiwa kita terus disegarkan, dibangunkan, dan dibaharui. Salam reformasi gereja. Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja harus terus dibaharui.